Saat ini kami dari kelompok 4 akan memulaikan presentasi kami pada sistem informasi akuntansi mengenai sistem pengambilan keputusan manajerial. Nama anggota-anggota kelompok kami, nama saya Brenda Anggriani Lintong, akuntansi D3, NIM saya 20041028. Perkenalkan, nama saya Aizian Khalid, akuntansi D3, NIM 20041024. Perkenalkan, nama saya Ayu Karninawati, akuntansi D3, NIM saya 20041027. Perkenalkan, nama saya Valiano Osborne, NIM 200411029. Perkenalkan, nama saya Merani Tugatorob, akuntansi D3, NIM 20041026. Perkenalkan, nama saya William Maseo, akuntansi D3, NIM 200411023. Definisi awal. Definisi awalnya adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aizian Khalid. Karakteristik dan kemampuan sistem pendukung keputusan. Sebuah sistem pendukung keputusan mempunyai karakteristik dan kemampuan sebagai berikut. 1. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan untuk keadaan-keadaan terstruktur dan tidak terstruktur dengan menyertakan penilaian manusia dan informasi yang dikomputerisasi. 2. Dukungan untuk tingkat manajerial mulai dari eksekutif sampai manajer. 3. Dukungan untuk kelompok individu. Problem-problem yang kurang terstruktur memerlukan keterlibatan beberapa individual dari departemen-departemen yang lain tingkat organisasi. 4. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan kepada interdependen dan atau keputusan yang berlanjut. 5. Sistem pendukung keputusan memberikan dukungan kepada semua fase dalam proses pembuatan keputusan, intelijen, desain, choice, dan implementasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh William Nasir. Jenis-jenis keputusan, keputusan terprogram, dan keputusan yang tidak terprogram. A. Keputusan terprogram. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Kategori keputusan ini juga dapat dikatakan suatu proses jawaban secara otomatis pada kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. D. Keputusan tak terprogram. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terprogram biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup kali. Karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan ini biasanya intuisi serta pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Tujuan pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus
dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meirani Tuggatorob. Tahapan proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui. Menurut Simon 1960, proses yang dilalui dalam pengambilan keputusan ada 3 fase, yaitu 1. Tahap intelijen. Dalam tahap intelijen tersebut, seseorang dalam rangka pengambilan keputusan untuk permasalahan yang dihadapi yang terdiri dari aktivitas penelusuran, pendeteksian, serta proses pengenalan masalah, data yang diperoleh diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ayu. Tahapan penyelesaian keputusan. 2. Tahap desain. Tahap proses pengambilan keputusan setelah tahap intelijen meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Aktivitas yang biasanya dilakukan seperti menemukan, mengembangkan, dan menganalisa alternatif tindakan yang dapat dilakukan. 3. Tahap choice. Pada tahap ini, seorang mengambil keputusan melakukan proses pemilihan di berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valiani. Contoh kasus perusahaan naik dalam tugas pemimpin puncak perusahaan, tipe proses pengambilan keputusan, dan gaya pengambilan keputusan. The Board of Directors, Bill H. Knight, tugasnya antara lain memimpin organisasi dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan organisasi, kedua memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer, menyetujui anggaran tahunan organisasi, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja organisasi dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan naik menggunakan keputusan yang tidak diprogram. Hal ini dibuktikan dengan Bill H. Knight atau Chairman of the Board of Direction atau Ketua Dewan Direksi. Yang terkesan dengan Onitsuka yaitu tempat pembuatan Adidas dengan kualitasnya yang bagus dan harga murah, sehingga ia mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian dengan mereka. Kasusnya, pada tahun 1983, kepercayaan Knight melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike, sehingga berdampak pada 350 karyawan yang ia miliki. Oleh karena itu, Bill sebagai ketua Dewan Direksi memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualannya dengan konsep Nike, global segmentation, dan targeting positioning. Berdasarkan pada kasus tersebut, gaya pengambilan keputusan di dalam perusahaan Nike adalah manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Sekian presentasi kami, terima kasih.